Oke, mungkin dimulai ya. Ini jam-jam ngantuk, jadi saya isi yang berat-berat mungkin ya. Ya, perkenalkan teman-teman. Di sini saya mau membawakan topik lebih fokus untuk diskusi apakah kontainer ini masih relate atau tidak ya. Ada satu isolation yang bisa disebut istilahnya micro VM gitu. Micro VM ini anggap aja punya VM tapi kecepatannya sama kayak kontainer. Singkatnya itu ya. Nanti saya jelasin. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Yuga Nugraha. Saya sebagai Senior DevSecOps Engineer di salah satu company di Singapura. Dan mostly fokus saya ke product security. Jadi sebenarnya topik yang ini lebih ke infrastruktur ya. Cuman saya mau sharing hasil riset lah. Hasil riset kurang lebih 3 bulan atau ya mungkin 3 atau 4 bulan terkait topik micro VM. Oke, untuk agendanya, yang pertama kita akan bahas soal gimana kita menjalankan aplikasi sampai sekarang gitu. Terus yang kedua, terus kenapa kita masih pakai kontainer gitu. Apakah masih relate atau enggak? Yang ketiga ini kita bakal pelajarin apakah micro VM ini sungguh memberikan manfaat gitu buat kita gitu. Dan yang keempat ini challenge-nya dari penggunaan micro VM. Oke, yang pertama ini bagaimana kita menjalankan sebuah aplikasi. Sekarang anggap saja kita punya database ya, database kemudian punya aplikasi. Ya aplikasi ada UI-nya, ada business logic, terus ada data interface. Aplikasinya connect ke database. Mungkin teman-teman tahu ini jenisnya apa? Kira-kira istilahnya. Monolith, ya. Jadi ini aplikasi monolith ya. Monolith arsitektur. Kurang lebih seperti ini. Yang kedua ini ada kita punya service whatever lah. Payment order atau segala macam. Punya database juga, connect ke database yang terpisah, service B, terus ada service C, dan satu sama lain mungkin service A komunikasi sama service B dan service C, atau service A dengan service C yang kita tahu sebagai microservice ya. Jadi ada dua model, monolith sama microservice. Kemudian untuk deploy-nya, anggap kita punya sebuah server instance. Kemudian kita ada web server, mungkin Apache atau Nginx lah. Terus kita punya code, application code. Terus kita deploy. Mungkin kita lewat Git atau apapun itu. Kita tahu ini kita pakai virtual machine, deploy. Sekedar deploy code, beres. Kemudian yang kedua ini ada yang serupa, tapi modelnya agak beda. Kita punya application code. Setelah itu kita build. Oke. Kemudian baru kita deploy ke VM yang nantinya akan menghasilkan container image. Dan ini modelnya adalah container. Jadi yang pertama VM sama container. Nah, ini ada istilah baru. Sebenarnya bukan baru tapi udah lama. Kita tahu ada container VM. Terus apa sih maksudnya micro VM gitu? Micro kecil. VM kecil ya nggak tahu ya apa mungkin. Nah, di sini kita coba explore dulu nih awal-awal untuk teknologi VM sama kontainer. Apa aja the good, the bad gitu. Untuk yang pertama virtual machine. Goodnya ini dia bisa nge-emulate semua. Jadi kita punya VM, bikin VM dalam VM dan sama persis. Terus strong isolation ini karena kernelnya sendiri, nggak shared. Terus bisa kita jalanin OS apapun, meskipun ya let's say kita punya Ubuntu, kita mau deploy Fedora segala macam gitu bisa ya dalam Ubuntu gitu. Tapi umumnya memang dipakai untuk aplikasi yang lama gitu, untuk VM ini. Cuman minusnya ini kalau pakai VM, resource-nya berat gitu. Terus spinning up-nya lama, bisa mungkin 1 menit atau 30 detik sekian lah. Terus kurang cocok untuk scaling, tidak sefleksibel menggunakan kontainer. Nah berikutnya kontainer, kita udah tahu nih, kontainer ini proses isolation.
dia pakai share kernel, OS-nya bisa apapun itu, tapi kalau kita lihat dari sistemnya, kernelnya akan sama dengan host, akan selalu, karena dia fokusnya ke proses. Kita bisa bikin satu image, jalan dimanapun, Mac OS, Windows, apapun itulah, kita bikin. Dan bagusnya dia nggak rely ke hypervisor, karena proses isolation. Fast startup biasanya berapa second, mungkin 1 atau 3 second, tergantung sama image-nya. Dan juga scalable sama orchestrator, bisa Kubernetes gitu kan, yang umum Kubernetes mungkin ya, atau kita juga ada Nomad gitu, Nomad bisa juga salah satu orchestrator juga. Cuman ada kekurangan dari kontainer. Dari sisi security ini dia share kernel. Bayangin kalau satu kontainer ini kena compromise, terus dia bisa jumping dari kontainer ke host. Kalau ada misalkan kita punya service customer ditaruh di semua server pakai kontainer, satu kena compromise, semua kena. Itu minusnya ya, karena dia share host kernel, concern yang paling utama. Terus tidak cocok untuk kalau misalkan mungkin teman-teman ada dari security mau jalani malicious code gitu kan, kurang bagus gitu. Takutnya nanti di malicious code ini dia bisa bypass atau nge-escape dari sisi kontainer ke host. Terus security misconfiguration, contohnya di Docker punya API. Jadi kita harus tambah autentikasi, terus ada settingan lain yang perlu kita configure gitu. Dan umumnya memang menyebabkan miskonfigurasi. Dan kalau salah satu kontainer memakan resource banyak karena dia share kernel, otomatis semuanya akan kena impact. Gitu. Jadi minusnya dari kontainer itu. Dan kalau misalkan kita perlu aplikasi yang calling ke kernel, syscall atau apapun itu, sayangnya karena dia share kernel, dia nggak bisa kayak full OS gitu, karena dia fokusnya memang kita ingin deploy satu service pakai kontainer, beres gitu, kita nggak mau install yang lain selain aplikasi itu. Nah contohnya ada Docker, kita tahu Docker ada mekanismenya, ada client, terus ada Docker host, ada registry, kita bikin image, bisa build, bisa pull, bisa run gitu, langsung run, jalan apapun itu. Nah ini kontainer mungkin mainstream, bisa saya bilang mainstream, karena semua orang mungkin rata-rata pakai kontainer. Ada yang nggak pakai kontainer atau deploy-nya mungkin kode biasa? Di sini nggak ada? Nggak ada ya. Jadi kontainer ini udah paling umum. Yang ketiga ini ada istilahnya micro VM. Jadi micro VM ini kayak VM tapi cepat. Terus dia nggak share kernel gitu. Jadi strong isolationnya lumayan kuat gitu. Anggap aja kita jalanin kontainer tapi dia nggak share kernel gitu, itu simpelnya. Terus fast startup ini millisecond tergantung dari OS yang kita pakai ya, jadi bisa, cuman umumnya memang millisecond atau 1 atau 3 detik gitu, karena dia ada tidak full emulation sama seperti QEMU atau VM gitu, jadi hanya jalanin yang perlu aja gitu. Yang ketiga bagusnya ini dia minimal attack surface. Kenapa? Karena jarang company menggunakan micro VM. Umumnya itu digunakan untuk serverless, terus untuk CI/CD biar lebih cepat gitu. Biasanya pakai micro VM. Terus multi tenancy nanti akan dijelasin. Nah ini contohnya, salah satu contoh micro VM itu ada Firecracker micro VM. Ini produk AWS dan dari awal rilis sampai sekarang, awal rilis ini di open source kan oleh AWS. Sampai sekarang yang saya record CPU-nya cuma 4. Beda sama Docker atau VM gitu. Which is bagus gitu. Kalau sedikit berarti mungkin jarang ada yang make dan sebagainya. Nah, di sini ada kurangnya juga nih. Karena micro VM ini fokusnya memang bukan untuk general workload, jalanin aplikasi kayak kita pakai kontainer gitu, lebih gampang. Jadi kurang cocok. Terus ekosistemnya kurang, nggak ada grup komunitas lah, mungkin komunitas Docker, Kubernetes atau apapun itu, kan nggak ada grup micro VM Indonesia atau apapun itu ya. Terus nggak mudah diintegrasi, karena memang kebanyakan company yang menggunakan ini adalah untuk engine belakangnya gitu, jadi mereka jarang ngasih tahu resep cara integrasi dan segala macam. Terus tidak developer friendly, nggak seperti Docker ya. Kalau Docker kan kita bisa familiar, Dockeran, Docker pool, mau pindah ke Kubernetes cuman ganti Docker ke kubectl, gampang gitu. Cuman kalau micro VM ini sayangnya nggak ada CLI-nya.
Nah, ini untuk arsitekturnya. Base-nya dia komunikasi pakai KVM gitu. Kalau ditanya sama kayak Kemu, beda. Kemu memang bisa pakai KVM, tapi dia terpisah sendiri gitu. Jadi dia ngobrol ke KVM, networknya ini bisa pakai Linux bridge dari host. Anggap aja ini satu host ya, satu host. Terus kita bikin VM lagi, micro VM 1, 2, 3, dan ini kernelnya masing-masing. Jadi kalau salah satu kena compromise atau bermasalah, yang utamanya masih aman. Tuh, kurang lebih kayak gitu untuk yang micro VM. Dan ini juga baru, Apple Container mungkin teman-teman pernah dengar ya, berapa bulan lalu atau mungkin 1 atau 2 bulan lalu, baru dirilis sama Apple-nya. Mereka nerapin konsep micro VM. Gitu. Ada kontainer tapi kontainernya dalam VM. Jadi kalau kontainernya kena breakout gitu, ya layernya masih di micro VM-nya aja, dia nggak langsung ke level hostnya. Beda sama yang Docker. Kalau Docker, anggap aja satu kontainer ke escape, dia langsung kena fully compromise di satu hostnya. Nah, sekarang kenapa sih isolasi itu sangat penting gitu? Kita mungkin balik lagi ke konsep multi tenancy gitu. Anggap aja punya satu server, kita punya customer A, B, C, dan D. Itu dalam satu host, satu server. Nah, ini untuk dari multi tenancy ini dia sharing resource, CPU, memory, storage. Tentunya bakal menghemat cost karena kita cukup jalanin satu server, tapi bisa nge-serve beberapa customer gitu. Terus kita juga nggak perlu setting up server baru, langsung ke create, mudah di maintenance karena kita cukup update host, terus semuanya udah otomatis lah, nggak perlu satu persatu dari customernya. Itu untuk multi tenancy. Sekarang dari sisi security, anggaplah ini server kita satu host, terus ada attacker. Terus dia coba attack nih, entah mungkin dia compromise dari user A, B, C, dan seterusnya. Tapi ketika salah satu kena compromise, itu satu host akan kena. Atau mungkin bisa kayak hosting lah. Hosting itu kan biasanya sharing ya, sharing. Kalau satu kena, ya innalillahi, semua kena gitu kan. Sekarang single tenancy. Nah, ini mungkin kelihatannya lebih enak ya, karena kan satu user, anggap aja satu VM satu user lah, gampangnya. User A masih sama, user B juga ada, user C dan D, dan terpisah gitu kan. Oke, bagusnya ya resource-nya udah fully control gitu. Jadi kalau saya dapat spek 2 GB, 2 GB gitu kan, nggak sharing sama yang lain, nggak akan bentrok. Cuman ya dari sisi cost sudah pasti mahal. Satu orang kita harus bikin satu VM dan seterusnya. Terus setting server lagi segala macam. Tapi kalau udah pakai automation mungkin lebih gampang ya. Terus update sistem ya otomatis kita harus update satu persatu punyanya customer lah atau user ya. Nah, sekarang kita bicara soal security di single tenancy sekarang. Case-nya masih serupa, cuman bedanya karena single tenancy, jadi kalau satu kena compromise, oke, yang user A ini kena nih, yang lainnya aman. Jadi masih terselamatkan. Nah, di era sekarang attacker ini fokusnya lebih ke dari sisi untuk nge-break isolasinya gitu, dari sisi entah kontainer atau VM. Mereka lebih fokus ke lower system sekarang, bukan kayak lebih ke sisi web mungkin RCE segala macam attack di sisi web ya. Ini beberapa contoh untuk vulnerability ya dari sisi Docker. Ini mungkin teman-teman nggak asing, ada Leaky Vessel gitu. 2024 kalau nggak salah rilis. Lumayan, impactnya lumayan, sangat bukan lumayan ya, udah cukup besar sebenarnya. Dan kebanyakan memang cloud pakainya runtime Docker ya. Ransi, Buildkit juga ada. Terus ini baru beberapa hari lalu. Baru. Jadi Nvidia punya salah satu tools namanya Container Toolkit. Nah, ini jatuhnya mereka punya runtime sendiri. Nah, runtime ini ada vulnerability, jadi kalau kita punya AI workload pakai runtime ini udah bisa ke bypass dengan simple trick sebenarnya. Gitu. Ada simple tricknya. Mungkin nanti teman-teman bisa cek Nvidia Scape ini dari Wiz Security, breakdown-nya lumayan bisa dibaca gitu untuk technical side-nya. Nah, sekarang kenapa sih kita masih pakai kontainer gitu? Ya kan? Kontainer di mana-mana pasti kebanyakan company pakainya kontainer, entah itu
Docker Compose biasa atau Kubernetes. Di sini masalah yang diselesaikan itu adalah cepat, ya kan? Start quickly, within second. Terus nggak ada, oh ini jalan di jalan di lokal tapi di production enggak, gitu kan? Lumayan mungkin dari sisi mismatch code itu memungkinkan, tapi mostly akan selalu jalan gitu. Kalau kita pakai Docker image yang sama. Dan enaknya kalau kita punya microservice, kita tinggal bagi-bagi aja nih image-nya beda-beda lah gitu, OS-nya apa. Terus isolasi di security nanti kita bahas. Dan stateless ini kalau kita misalkan nih pakai image Docker terus ada file yang ke-upload, let's say malicious file, kita cukup restart Dockernya udah hilang. Jadi kayak ada state tertentu yang di store, state yang baru itu udah nggak kesimpan. Sekarang next ke apa sih yang membawa micro VM ini bagus gitu. Di sini saya mau kenalin salah satu teknologi, mungkin teman-teman asing ya, dan ini sebenarnya hal aneh yang saya explore, namanya Firecracker Micro VM. Teman-teman bisa cek, ini dibuat sama Amazon, baru di open source kan kalau tidak salah 2017 atau 2018 gitu. Dan ini baseline atau engine yang dipakai sama AWS Lambda atau AWS Fargate. Base-nya dia pakai KVM, dibuat pakai bahasa Rust gitu kan. Mungkin taunya Rust ini memory safety kalau di security gitu. Terus bagusnya ini dia mengkombinasikan VM level isolation yang dimana dia nggak sharing kernel tapi cepat beberapa detik. Ini strukturnya ya, untuk AWS Lambda ini gambarnya kayak gini. Anggap satu server gede, bare metal, terus punya Firecracker Micro VM, dia punya kernel terpisah, terus ada Lambda function, ada layernya ada banyak gitu. Jadi kode kita cuma jalanin di sini. Kalaupun kena compromise, dia nggak akan kena ke semua. Cuman satu area ini, yang lain masih aman gitu. Makanya Lambda function bisa cepat kan. Itu engine-nya dari Firecracker. Bisa beberapa detik langsung up. Ini contoh gambarannya. Ada hardware, terus Firecracker, micro VM, function-nya. Ya, ini kode kita yang kita deploy lah di AWS Lambda. Nah, ini salah satu contoh, mungkin screenshot-nya. Ini adalah host. Jadi saya punya host 62 GB. Ini micro VM di dalamnya lah ya, micro VM di dalam host. Ketika dicek resource-nya, karena saya settingnya 500 MB, jadi dia terpisah. Kalau kita pakai Docker, umumnya adalah ketika kita coba cek memorinya akan sama dengan host, karena dia sharing kernel, gitu ya. Jadi udah kelihatan beda. Dari ini cara membedakan yang paling gampang. Next, mungkin ini agak kecil. Jadi beberapa hari lalu saya eksperimen jalani micro VM. Di micro VM ini bisa jalanin Kubernetes. Kalau di Docker susah ya. Sebenarnya bisa, tapi harus ada Kubernetes in Docker, dan itu memang nge-bypass security-nya di situ, which is nggak bagus. Tapi kalau di sini saya tinggal bikin VM baru, setting up Kubernetes, terus functionality-nya kalau kita lihat kernel module ini kayak host pada umumnya gitu. Kita bisa pakai kernel module di sini. Kalau di Docker nggak bisa kan, pasti biasanya kena operation not permit gitu, nggak diizinkan lah untuk di level di bawahnya gitu. Oke, flow-nya kurang lebih begini. Kita punya sistem server ya, host. Terus ini Firecracker binary. Prosesnya dia akan nge-create socket file kayak Docker ya. Docker ada Docker socket. Jadi ini serupa, socket file. Kemudian kita juga punya Linux bridge. Kita akan bikin virtual network tab device based on Linux bridge. Selanjutnya dari socket file kita bisa pakai untuk sending API request. Kurang lebih ada ini endpointnya untuk starting ya. Jadi kita perlu konfigurasi kernelnya apa, terus root file systemnya berapa giga yang mau kita set, network interface-nya apa, terus action ini untuk di start gitu. Kemudian dari sini dia akan ngobrol dengan KVM, base-nya KVM. Jadi nggak bisa dijalanin di Windows, cuman Linux yang support sama KVM. Setelah dari sini baru dia ngeproses nih. Di sini bikin VM. Oke, VM. Dalamnya ya ada kernel,
Terus kita juga punya kode sendiri ya, gitu. Application, anggap aja apapun itu, web server atau kode kita. Baru nanti dari VM ini dia akan connect ke tab device. Terus nanti nambahin tuh ke IP tables biar bisa connect ke internet gitu. NAT pakai NAT ya. Oke, ini kurang tahu ya apakah terlalu kecil atau di sini demonya adalah saya buat micro VM. Ini SDK Python saya buat sendiri untuk ngejalanin micro VM karena memang yang tersedia modulnya Golang sama Rust. Terus saya nggak bisa Golang sama Rust. Saya pakai Python yang simpelnya gitu. Ini ngeset root device, terus ada saya pakai kernel 5.10.225. Itu root image-nya, terus ada init file yang saya customize. Terus saya mau coba SSH. Oke, SSH masuk. Ini hostname-nya. User udah pasti root by default. Terus storage-nya 5 GB kurang lebih atau 4 mungkin ya. Ya segitu. Terus kita cek memorinya 500 MB karena saya setnya 500. Ya seperti biasa bisa apt update. Oke, terus cek OS juga. Cuman di final itu oke, bentar. Saya coba sini ya. Nah, ini bentuk API responnya. Terus di sini proses bootingnya lah. Kalau kita cek dari sistem dia ada apa aja yang di load. Terus ke create network segala macam. Nah, ini saya sesa lagi. Saya mau cek nih berapa bootingnya berapa lama. Kurang lebih 1,3 detik. Gitu. Terus kita bisa ngecek nih apa aja service yang by default jalan gitu. Sistem di segala macam. Ini by default karena masih OS-nya masih empty, belum ada apa-apa gitu, standar. Oke, kurang lebih demonya seperti itu. Jadi poin utamanya dia cepat kayak kontainer. Ya, beberapa detik, tapi isolate like a VM, multi tenancy tapi single tenancy. Lumayan agak bingung sebenarnya. Jadi punya satu host, kita bisa bikin lagi seperti single tenancy gitu. Gabungan gitu. Minimal attack surface udah dijelasin tadi, CVE-nya kurang lebih cuma 4 so far sampai sekarang yang terrecord. Next-nya adalah siapa yang pakai Firecracker. AWS sudah pasti. AWS yang buat, gitu kan. Kalau teman-teman tahu mungkin code sandbox, dia cuman kayak kita mau coding, jalanin kode kita bisa akses ini, terus antar user udah beda lagi mesinnya, gitu. Makanya disebut kode sandbox. Ini engine belakangnya adalah Firecracker. Ada E2B, ini startup baru, dia jalanin function gitu. Kita punya function, terus nanti otomatis nih. Ini modulnya, terus kita pengen ngecek etc OS release muncul. Jadi saya ngejalanin function saya di Debian OS dari mereka gitu. Nah, next ini teman-teman pasti nggak asing lah, Vercel. Mereka pakai Firecracker untuk bikin tools internal namanya Hive. Jadi mereka fokus untuk mempercepat proses CI/CD-nya. Yang let's say mungkin 15 menit jadi 2 menit. Bisa cepat gitu. Ini postingan dari Vercel. Nah, ini kurang lebih ya 8 bulan lalu. Bayangin 30%. Lumayan gede ya apalagi untuk company yang terbilang sering deploy segala macam, itu 30% udah lumayan. Speknya lumayan tinggi gitu. Terus secure, isolate, terus ya untuk scaling ini mereka udah punya engine sendiri lah bikin gitu. Nanti teman-teman bisa cek judul artikelnya, A Deep Dive into Hive. Di situ ada mereka nge-breakdown arsitektur yang mereka buat untuk nge-build Hive, dan base-nya itu adalah Firecracker. Oke, selain Firecracker ini ada 2 yang umum kata kontainer. Kata kontainer ini base-nya bukan Firecracker, tapi dia bisa pakai ya, kita anggap aja Docker runtime gitu, ada beberapa runtime bisa kita pakai. Terus ada Cloud Hypervisor. Ini kalau nggak salah kolaborasi dari beberapa big company, salah satunya Alibaba. Dia bisa bikin serupa kayak Firecracker gitu. Namanya Cloud Hypervisor, mungkin bisa dicek. Oke, sekarang di bagian terakhir adalah challenge-nya ya. Ini challenge yang saya hadapi ketika waktu explore gitu. Not developer friendly, nggak ada CLI-nya. Yang kedua, ini integrasinya super kompleks. Kalau nyari dokumentasi,
lumayan susah. Saya juga agak suffering sebenarnya baca dokumentasi segala macam. Kayak limited ecosystem, toolingnya juga nggak ada. Kalau pakai Docker kita ada opsi Kubernetes, ada Nomad, segala macam orkestrator, lengkap lah gitu kan. Ada beberapa opsi. Tapi di sini minim, nggak ada orang yang spill resepnya lah. Yang keempat, ya adopsinya nggak banyak. Komunitinya juga nggak ada kayak kita Open Infra ID, Kubernetes ID, atau Docker ID. Yang 5 ini dia cuma jalan di KVM. Jadi mau di Windows, Micro VM ada tapi nggak bisa karena dia cuma supportnya KVM. Atau mungkin kalau teman-teman punya server yang dia nggak support KVM, ada nama modul para virtual mesin. Jadi bisa pakai namanya PVM. Dan ini dibuat sama Alibaba gitu. Cuman dokumentasinya belum terlalu banyak. Jadi lumayan susah dan bermainnya harus di kernel compiling. Kayak yang keenam lebih banyak nggak bisa jelasin, cuman lumayan banyak. Oke, sekarang di bagian akhir recapnya adalah yang pertama, VM itu menawarkan isolasi yang bagus ya. Tapi ya kalau dari segi kecepatan lebih bagus kontainer. Tapi keduanya ada trade off lah, ada yang perlu kita gantikan gitu. Kita pilih salah satu, harus tahu concernnya. Yang kedua, Micro VM ini jadi gap untuk mengkombinasikan isolasi seperti VM, tapi kita mau cepat kayak kontainer. Jadi Micro VM ini bagus. Yang ketiga, udah di-mention, bagusnya untuk serverless, terus CI/CD pipeline, sama yang memang jalannya hanya mungkin berapa menit, berapa detik, beres gitu kan. Yang keempat ini ya ini belum tahu ya, mungkin apakah nanti akan mulai rame atau mungkin hanya masih tetap seperti sekarang, belum hype. Jadi kurang lebih Micro VM, presentasi Micro VM saya di sana. Mungkin kalau ada teman-teman yang ditanyakan jika masih ada waktu atau mungkin udah pas ya. Mungkin ada yang ingin tanya, satu atau dua. Mas mau nanya, tadi si microfilm itu punya IP sendiri. Nah, misalnya kita mau memonitor si microfilm ini, tapi dia lewat luarnya server, misalnya dari public, bisa nggak dari luar connect ke microfilm itu? Gitu? Bisa. Kalau tadi ada di slide bagian dia nge-writing ke IP tables. Jadi dia bisa nge-expose, nge-port forward ibaratnya. Misalkan mau nge-SSH dari luar kan, VM-nya ada di dalam, kita cuma bisa SSH di dalam. Bisa pakai port forwarding, IP tables atau pakai NF tables yang ya rules firewall, di-expose keluar. Itu bisa. Iya, IP-nya IP host. Portnya aja yang di forward. Misalkan SSH 22 jadi 10.222 atau segala macam. Lalu begitu. Ada lagi mungkin? Last satu. Mas. Iya. Iya, KVM ini udah paling umum dipakai dan Linux system kan memang banyak. Jadi memang relay-nya ke KVM. Untuk PVM ini sebenarnya alternatif yang memang nggak support KVM, tapi nanti di mesin yang nggak bisa jalan KVM ini dia bisa jalan kayak KVM gitu. Jadi memang kayak QEMU relay-nya ke KVM. Hypervisor yang memang common itu KVM di Linux. Jadi mereka relay-nya ke KVM. Kalau ditanya micro VM ada di Windows, ada. Namanya Hyperlight. Cuman base-nya ya mungkin pakai Microsoft via Hypervisor atau apa. Beda. Cuman untuk ini dia dibuild-nya khusus untuk Linux. Dan di Linux itu hanya ada KVM untuk di ranah virtualisasi. Mungkin nanti Mas diskusi di setelah aja, kan ya. Oke, mungkin itu dari saya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk topiknya lumayan berat di sore hari. Semoga terbangunkan ya. Mungkin bisa ekspor barangkali atau mungkin nanti ada yang ditanyain. Bisa reach out LinkedIn saya Muhammad Yuga Nugraha lengkap. Nanti bisa reach out di LinkedIn, mungkin kalau ada diskusi interest di sisi Micro VM kita bisa ulik bareng kan. Ya, terima kasih semuanya.